warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bibi Naisa Rujana dengan NPM 1811060310 kelas Biologi E semester 5 Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah pengembangan kurikulum. Video ini saya akan membahas mengenai strategi pengembangan kurikulum berbasis penelitian. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kurikulum itu? Kurikulum merupakan perangkat mata pelajaran dalam program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi rancangan pengajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam suatu periode jenjang pendidikan. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting karena berhubungan dengan implementasi kurikulum. Karena tujuan tidak akan berhasil tanpa adanya strategi. Nah, jadi bagaimana strategi pengembangan kurikulum itu? Dalam strategi pendidikan inilah segala perencanaan program sampai dengan pelaksanaannya dirumuskan sehingga output yang diharapkan akan benar-benar sesuai dengan tujuan pendidikan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi yaitu suatu cara atau taktik yang digunakan untuk mencapai suatu sasaran yang efektif dan efisien dengan melakukan suatu tindakan atau suatu usaha yang telah ditentukan melalui suatu perencanaan. Menurut Terak Joni, strategi pembelajaran merupakan pola dan urutan umum perbuatan guru dan siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kemudian pengertian pengembangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sebuah cara, proses, dan perbuatan pengembangan. Kemudian pengertian pengembangan kurikulum yaitu proses atau cara dalam mengembangkan kurikulum tersebut. Pada dasarnya, pengembangan kurikulum mengarahkan kurikulum sekarang ke tujuan pendidikan yang diharapkan karena adanya berbagai pengaruh yang positif, dengan harapan agar peserta didik dapat menghadapi masa depannya. Kemudian bagaimana pengertian kurikulum berbasis penelitian itu? Jadi kurikulum berbasis penelitian yaitu sebagai bagian dari usaha pemecahan masalah yang didasarkan atas seperangkat atau sistem rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara-cara yang digunakan sebagai pedoman untuk menggunakan aktivitas belajar mengajar sehingga tujuan-tujuan pendidikan tercapai. Kemudian strategi pengembangan kurikulum meliputi 4 langkah, yaitu yang pertama merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, jadi tujuan pembelajaran dirumuskan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama dalam merumuskan tujuan harus memahami 3 sumber, yaitu siswa, masyarakat, dan konten. Kemudian yang kedua, merumuskan standar kompetensi berdasarkan landasan sosiologis serta landasan lain berupa landasan filosofi, pendidikan, dan psikologi belajar. Kemudian merumuskan kompetensi dasar. Kemudian langkah yang kedua yaitu merumuskan dan menyeleksi pengalaman-pengalaman belajar. Dalam merumuskan dan menyeleksi pengalaman belajar, hal yang harus dilakukan adalah memahami definisi pengalaman belajar dan landasan psikologi belajar. Pengalaman belajar merupakan proses interaksi yang dialami siswa yang kemudian dirumuskan oleh guru untuk mengembangkan proses belajar siswa. Kemudian langkah yang ketiga yaitu mengorganisasi pengalaman-pengalaman belajar. Nah, jadi mengorganisasi pengalaman belajar yaitu proses mengatur pengalaman belajar yang sudah dilakukan dan dialami oleh siswa. Kemudian langkah yang keempat yaitu mengevaluasi. Nah, jadi mengevaluasi yaitu peninjauan kembali yang bertujuan untuk pertimbangan dan perbaikan strategi pengembangan kurikulum untuk tahap selanjutnya. Terdapat perbedaan dalam menentukan tujuan dari materi pembelajaran. Hal ini tentunya memiliki konsekuensi pula terhadap penentuan strategi pembelajaran yang hendak dikembangkan oleh guru. Strategi pembelajaran yang berorientasi pada guru mendapatkan reaksi dari kalangan program
kalangan ini yang seharusnya aktif dalam proses pembelajaran, yaitu peserta didik itu sendiri. Peserta didik secara aktif menentukan materi dan tujuan belajarnya sesuai dengan minat kebutuhannya, sekaligus menentukan bagaimana cara yang paling sesuai untuk memperoleh materi dan mencapai tujuan belajarnya. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik mendapatkan dukungan dari kalangan rekonstruktivisme yang menekankan pentingnya proses pembelajaran melalui dinamika kelompok. Kemudian terdapat landasan pokok dalam mengembangkan kurikulum, itu ada 4, yaitu yang pertama landasan filosofis yang merupakan asumsi-asumsi tentang hakikat realitas, hakikat manusia, hakikat pengetahuan, dan hakikat nilai. Kemudian landasan sosiologis yang merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari sosiologi dan antropologi. Kemudian landasan psikologis yang merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari psikologi. Kemudian yang terakhir yaitu landasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari hasil penelitian dan aplikasi dari ilmu pengetahuan. Kemudian bagaimana cara merumuskan masalah kurikulum dalam penelitian itu? Nah, di sini ada bentuk perumusan masalah. Yang perumusannya yaitu yang pertama, perumusan masalah yang menunjukkan rumusan yang jelas. Kemudian pernyataan sebaiknya dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Kemudian perlu adanya ketelitian dalam mengevaluasi masalah penelitian. Kemudian permasalahan itu harus dapat dijawab dengan jelas, berapapun jumlah jawaban yang diberikan harus memenuhi persyaratan. Kemudian setiap jawaban dari permasalahan penelitian harus dapat diuji dan dibuktikan oleh orang lain. Adapun kriteria masalah yang diteliti yaitu masalah itu memiliki skop yang terbatas, spesifik, dan terdiri dari konsep-konsep yang jelas. Kemudian masalah yang diteliti memiliki rujukan yang empiris. Kemudian masalah itu sendiri memungkinkan untuk diteliti. Adapun contoh masalah kurikulum dalam penelitian yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yaitu bagaimanakah implementasi dari kurikulum 2013? Bagaimanakah kajian terhadap penerapan kurikulum 2006 yang berujung pada kesimpulan urgensi perpindahan kepada kurikulum 2013? Dan adakah evaluasi menyeluruh terhadap uji coba penerapan kurikulum 2013 setelah setahun penerapan di sekolah? Nah, itulah tadi contoh masalah kurikulum dalam penelitian. Adapun tema utama dalam perumusan masalah penelitian yaitu yang pertama tema evaluasi. Tema evaluasi merupakan tema perumusan masalah penelitian yang bertujuan untuk menguji efektif tidaknya suatu program pendidikan. Kemudian tema yang kedua yaitu tema solusi. Tema solusi merupakan perumusan masalah penelitian yang didasarkan pada upaya mencari pemecahan atas gejala yang dianggap mengganggu pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu tema kesenjangan. Tema kesenjangan merupakan harapan dan kenyataan adalah tema perumusan yang berusaha mencari jawaban mengapa gejala tertentu bertentangan dengan teori. Baiklah teman-teman, itu tadi pembahasan saya mengenai strategi pengembangan kurikulum berbasis penelitian. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.